Halo Gigiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Motopad 60 Neo. Ya, beli tablet Android murah itu ibarat beli rumah kosong subsidi. Ya murah sih, tapi pas masuk, kita tuh kayak mesti keluar duit lagi. Kayak beli cat lah, beli perabotan dan seisinya lah. Dan kalau nggak diisi ini itu, rasanya kayak belum maksimal ya buat dihuni atau dipakai. Nah, Motopad 60 Neo ini emang agak lain. Dengan harga subsidi yang bahkan nggak nyampe 3 juta rupiah, dia tuh ibarat rumah subsidi, tapi udah full furnish gitu, dan juga siap huni. Masuk-masuk, kita langsung disuguhin desain mewah, layar bening bin lega, dan juga udah sepaket sama sound system yang juga proper. Dan satu barang mewah yang nggak semua tablet bisa kasih, yaitu stylus. Di sini kita juga bisa dapetin gratis. Ya, jarang banget ada brand yang bisa ngasih fasilitas yang sebultim ini ya, di sebuah tablet Android dengan harga subsidi. Tapi ini juga sekaligus bikin saya mikir, kira-kira apa yang Motorola kurang-kurangin ya, biar bisa dapat harga yang semantap ini? Yuk kita bahas. Jadi, Motopad 60 Neo ini satu dari 3 tabnya Moto yang masuk resmi ya. Dan kalau kita ngeliat harganya, dia tuh posisinya emang di tengah-tengah. Antara Motopad 60 Lite yang harganya 1 jutaan, dan Motopad 60 Pro yang harganya tembus 6 jutaan. Ya, untuk sebuah brand yang baru nyebur bikin tablet Android, debutnya Motorola kali ini bisa dibilang sangat-sangat gokil ya. Karena hitung-hitungannya itu tetap nggak masuk ya. Gimana coba? Tab harga 2,8 juta, tapi bisa punya tongkrongan yang secakep ini. Ya, Motopad 60 Neo ini udah pakai bodi yang berlapis metal, yang tentu ngasih feel lebih premium dan juga lebih solid. Dan tongkrongannya juga cukup tipis ya, untuk ukuran tab dengan layar 11 inch. Untuk beratnya ini di setengah kilo kurang dikit. Nah, uniknya, bodi metal ini juga udah ngantongin sertifikasi IP52. Dan tentu aja dia ngasih rasa aman ya, andai tablet ini kena hujan, gerimis, atau kena percikan air. Untuk ukuran HP-HP sekarang sih, IP rating IP52 itu kerasa B aja. Tapi untuk sebuah tablet Android, jujur aja, IP rating itu masih jarang banget. Tapi ini cuma punya satu varian ya, yaitu Wi-Fi only dengan storage-nya itu di 128 GB, yang mana masih bisa di top up pakai micro SD sampai 2 tera. Dan juga punya satu varian warna doang, yaitu warna biru yang ngejreng banget kayak gini ya. Ini kalau kata Moto namanya warna Malibu Blue. Sebenarnya agak tricky juga ya, kenapa Motorola itu nggak ada opsi yang pakai warna aman gitu, kayak warna yang lebih gelap atau warna dark ya, warna hitam gitu. Ya jujur aja dengan warna yang sengejreng ini, kalau dipakai di tempat-tempat umum, ini warnanya emang lumayan ngundang perhatian sih. Nah, ketimbang bikin tablet mini yang cukup handy dan bisa buat neken harga, Motorola di sini tuh lebih milih buat bikin tab dengan ukuran layar yang lega di 11 inch ya. Yang menurut saya sih lebih optimal buat dipakai kerja. Dan nggak cuma sekedar ngegedein layar doang, visual tab ini bisa dibilang masih cukup rapet ya. Ya bayangin aja, tablet Android di harga segini tuh dikasih resolusi Full HD aja udah berasa mewah banget ya. Malah masih ada yang resolusinya di bawah itu ya, alias 720p atau HD doang. Tapi Motopad 60 Neo ini kita dikasih layar yang benar-benar crispy dengan resolusi sampai 2,5K. Ya, skill layar kayak gini tentu memungkinkan buat nonton YouTube dengan resolusi yang cukup rapet ya, bahkan sampai 2K atau 1440p. Dan kalau kita pakai buat ngegas atau nonton dengan durasi waktu yang lama, so far sih mata masih aman ya dan nggak gampang pegel. Karena tablet ini sendiri udah ngantongin sertifikasi TUV Rainland ya, yang mana dia tuh bisa ngurangin cahaya biru lebih minimalis, yang bikin mata itu nggak gampang pegel. Dan karena ini basisnya hardware, meskipun cahaya birunya tuh dikurangin, tapi warnanya tuh masih tetap solid ya, dan juga nggak kedistorsi kayak kita pakai filter warna yang basisnya aplikasi. Nah, menariknya layar 2,5K yang udah enak dipakai buat nonton ini juga ditandemin sama sound system yang sangat-sangat proper ya. Bukan cuma satu atau dua speaker, tapi speakernya tuh ada 4 biji. Yang mana semuanya tuh udah di backing sama Dolby Atmos. Pas saya coba nonton film dan dengerin audionya langsung dari 4 speakernya, menurut saya sih powernya dapat banget ya, nggak cuma asal kenceng doang. Jadi kayak dipakai volume 60-70% tuh udah terlalu nampol sih. Untuk kualitasnya juga so far cukup dominan ya antar speaker dan saya masih kedengeran sih bass tipis-tipis dari 4 speaker ini. Tapi seberapa powerful speaker ini? Coba deh dengerin di sini. Time's up. Tapi yang nggak habis pikir, bisa-bisanya dengan harga segini, kita udah dikasih tab Android yang lengkap sama stylusnya. Atau di sini namanya Moto Pen.
Nah, sebagai perbandingan, tab Android sebelah yang harganya juga sama-sama 2 jutaan, itu stylus-nya dijual terpisah loh, alias kita mesti keluar duit lagi. Nah, di sini kita dapat gratis. Cuma kalau ngelihat penampakannya emang lumayan bikin saya skeptis ya, karena di sini nggak ada tombol, terus kayak fungsinya terbatas banget gitu ya. Dan saya mikir, ah ini mungkin kualitasnya kayak kita beli stylus yang di marketplace gitu, yang harganya puluhan ribu sampai 100.000. Tapi ternyata dugaan saya salah total ya, dan pas saya cobain, ini enak juga gitu, not bad ya Motopen ini. Karena yang pertama dia udah punya skill kayak stylus yang biasa kita temuin di tab-tab mahal gitu ya. Termasuk dia udah mendukung atau bisa ngenalin sampai 4096 pressure level. Sederhananya, kita bisa pakai Motopen ini kayak lagi pakai pensil beneran. Jadi semakin neken atau soft sentuhannya ke layar, kita bisa dapetin goresan yang beda-beda. Jadi ya emang udah cukup proper ya buat yang pengen sketching atau coloring di sini. Apalagi refresher layarnya juga udah smooth di 90 Hz. Jadi pas mode pakai Motopennya, telapak tangan yang nyentuh layar itu nggak bakal nyoret-nyoret layarnya. Tipis-tipis Motorola juga nanemin fungsi tambahan Motopen ini buat circle to search yang lebih satset dan juga shortcut ke menu lain. Nah, bagian yang perlu dikompromi mungkin lebih ke bagian baterai Motopen ya, yang ternyata nggak pakai sistem recharge kayak stylus pada umumnya. Jadi si Motopen ini untuk powernya dia pakai baterai A4 ya. Kita buka ini, itu baterainya ada di sini nih. Nah, ini cuma ada satu biji doang sih. Nah, baterai A4 ini lumayan susah dicarinya ya. Ini nggak segampang kayak kita beli baterai A2 atau A3 di warung Madura atau di Indomaret atau Alfamart. Kalau nggak salah kita harus beli online gitu, harus pesan dulu, dan harganya juga bisa dibilang lumayan ya, lebih mahal dari A2 dan A3. Waktu itu saya coba cek ya, harga sepasang itu sekitar 50.000 ya, untuk merek yang durable macam Alkaline. Terus kalau untuk keyboard case, kayaknya bakal ada versi official atau versi resmi ya, buat si Motopad 60 Neo ini. Soalnya kalau kita lihat di bagian bawah tabnya, ini tuh ada semacam pogo pin magnet, yang biasanya jadi interface keyboard case yang langsung auto connect ya, nggak perlu pairing-pairing. Nah, kalau untuk sekarang sih kalau kita cek di marketplace, saya belum nemu sih keyboard case yang third party, paling ya keyboard doang gitu kalau emang mau dipakai buat kerja. Yang biasanya itu rata-rata basisnya Bluetooth. Buat dipakai nugas yang ringan kayak Office, performa tablet ini juga masih lumayan satset ya, apalagi dia pakai chipset Dimensity 6300. Kita naikin lagi ke yang lebih berat kayak misalnya rendering video. Ini saya pakai render di VN Editor ya dengan video 4K durasi 1 menit dan editing 3 layer. Itu butuh waktu sekitar 1 menit lebih dikit. Ya masih cukup aman lah ya. Kalau dipakai multitasking juga masih oke ya. Bahkan kita bisa ngebuka sampai 3 aplikasi sekaligus dalam satu layar. Ini tentu dengan skenario kita buka 2 aplikasi dalam mode split screen dan satu aplikasi lagi dalam mode floating, yang mana bisa kita gede kecilin ukuran jendela aplikasinya. Nah, kalau pengen pakai tampilan yang ala-ala PC, sebenarnya ini juga masih memungkinkan ya, karena tablet ini juga punya namanya mode PC. Jadi mode PC ini bisa kita aktifin dari quick setting ya, dan ketika diaktifin, tampilan itu langsung berubah ala-ala desktop gitu, kayak DeX mode-nya Samsung atau workstation-nya Xiaomi. Jadi kalau pakai mode PC ini tuh tampilannya jadi lebih serius ya, di mana udah ada taskbar-nya, terus kita bisa gede kecilin ukuran aplikasinya, dan di mode PC ini juga kita memungkinkan buat ngebuka sampai 4 aplikasi sekaligus dalam satu layar. Pernah waktu itu saya coba iseng ya, penasaran, saya pengen nambah satu aplikasi lagi biar jadi 5 atau 6 mungkin ya, tapi ternyata nggak bisa. Memang cuma di limit 4 aplikasi doang, dan ini sih sebenarnya udah cukup oke banget buat multitasking. Malah saya sampai nggak ngeh kalau tablet ini tuh cuma punya RAM yang minimalis banget ya, 4 giga gitu ya. Tapi ya saya masih heran ya, sekaligus anomali banget karena dengan RAM 4 giga pun beberapa aplikasi yang saya coba buka di mode multitasking itu nggak yang force close atau yang error tiba-tiba gitu. Performanya sih masih lumayan terkendali. Tapi kalau dipakai buat jangka panjang sih jujur aja saya masih agak was-was kalau pakai RAM 4 giga ya, apalagi di sebuah perangkat Android. Yang mana setiap tahunnya itu kebutuhan memori tiap aplikasi itu biasanya bakal lebih gede lagi. Jadi ya semoga nih ada varian RAM 6 giga ke atas lah yang tuh bakalan ngasih performa yang lebih optimal. Ya, performa yang masih bisa ngegas tipis-tipis meskipun RAM-nya minimalis ini mungkin ketolong ya sama Android polosan yang dipakai di HP-HP dan tabnya Motorola. Jadi Motopad 60 Neo ini udah jalan di Android 15 ya, yang bener-bener pure murni.
polosan banget yuk. Nggak ada skin, nggak ada tema, dan nggak ada iklan juga ya. Jadi bener-bener bersih. Terus aplikasi bawaannya juga ya masih bisa dihitung lah pakai jari. Untuk aplikasi Office di sini udah pre-install ya aplikasi WPS Office yang udah cukup standar buat ngejalanin fungsi-fungsi Office kayak Word, Excel, sampai PowerPoint dan juga PDF. Tapi mungkin saran saya kalau pengen dapetin fungsi Office yang lebih lengkap ya, mending buka Office 365 lewat web browser aja. Karena Office 365 yang versi web itu bisa ngasih tampilan yang lebih kompleks ya. Bahkan kita bisa bikin tabel pivot di Excel atau bikin chart di Microsoft Word. Terus aplikasi lain yang fungsinya nggak kalah oke, ada juga namanya Nebo. Ini semacam aplikasi notebook all in one ya, yang mana ngegabungin aplikasi buat nulis atau aplikasi buat ngegambar jadi satu. Ada juga aplikasi My Skill Calculator ya, yang mana dia bisa bikin skill Motopen ini tuh jadi lebih OP buat ngerjain soal-soal matematika. Tinggal tulis aja angka-angka yang mau dihitung ya, dan diakhiri dengan simbol sama dengan, nanti bakal auto keluar jawabannya. Tapi jantung aplikasinya Motorola itu ada di satu aplikasi eksklusif mereka yang namanya Smart Connect. Jadi ini tuh semacam jembatan ya yang ngubungin antara HP dan juga tabnya Moto dengan PC yang nggak cuma sekedar mirroring tampilan atau tuker-tukeran data doang. Di sini kita bisa nampilin layar tab ke PC, terutama kalau butuh layar yang lebih lega lagi buat dipakai kerja. Atau fungsi cross control nih, yang mana bisa ngontrol tab pakai mouse dan keyboard yang lagi connect ke PC. Bahkan kita juga bisa nih pakai kamera tab ini buat jadi webcam di PC. Yang terakhir ini mungkin lebih pas di HP-nya Moto kali ya. Karena saya nggak kebayang tuh tabnya mau ditaruh di mana buat dijadiin webcam. Cuma ya kalau dibutuhkan ini memungkinkan. Oke, kalau untuk kebutuhan meeting online, kamera depan tab ini udah cukup proper ya. Posisinya di tengah kalau kita pakai tabnya di mode landscape kayak gini atau mode rebahan. Terus angle-nya juga lumayan luas ya. Ini jarak saya padahal masih normal dan ya kiri kanan atas bawah tuh masih berasa ada ruangnya cukup. Dan satu yang saya suka ya di settingan kameranya tuh ada satu menu yang mana kita bisa ngasih cahaya tambahan kalau kita lagi pakai meeting online tuh di ruangan yang cahayanya kurang gitu ya. Ini di sini kita bisa atur kecerahannya dari yang paling redup sampai yang paling cerah kayak gini. Dan kalau kita pakai di Zoom Meeting atau Google Meet, ada namanya video assistant ya, bawaan settingan dari tab ini, yang mana bisa bikin muka kita tuh jadi kelihatan lebih bening lewat fitur beauty-nya. Nah, kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih ada kresek-kreseknya? Coba komen di bawah. Bodi segini ini juga ditandemin sama baterai yang cukup padat ya, 7040 mAh, yang levelnya juga udah cukup aman buat dipakai seharian. Toh kita pakai tab kan memang nggak seintens kayak pakai HP ya, yang hampir tiap hari kita pegang. Nah kurang lebih kayak gini, maksudnya baterai per aplikasi yang saya coba di Motopad 60 Neo, dan kalau saya lihat sih memang yang paling boros itu ketika kita pakai buat Zoom meeting ya, apalagi dengan on cam dan internet, koneksi internet tuh nyala terus-terusan, itu lumayan bikin boros baterainya. Termasuk, kita pakai buat nonton streaming ya, maraton dengan posisi kita dengerin audionya langsung di 4 speakernya, ini juga bikin baterainya lumayan boncos. Paling agak PR itu di bagian ngecasnya. Ya, di sini kita cuma dikasih charger bawaan 20 watt doang buat ngisi baterai segede ini. Dari posisi lowbat 5%, kita ngecas sampai penuh itu butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Asli sih itu bukan waktu yang cepet ya, itu lama kalau kita mesti nunggu. Dan saya sih lebih prefer buat ngecas sambil ditinggal tidur ya. Artinya kalau kita udah pakai, dipakai kerja nih seharian penuh, ya pas malamnya pas kita mau tidur ya udah tinggal colok aja, jadi besok harinya kita bisa pakai lagi secara maksimal. Oke, jadi kesimpulannya, buat sebuah tablet Android yang harganya nggak nyampe 3 juta, Motopad 60 Neo ini ngasih fitur yang lumayan tumpah-tumpah ya. Layar lega, speaker nampol, software cakep, yang makin powerful dengan tandeman Motopen yang juga dikasih gratis di sini. Ini cocok sih buat jadi mesin produktif, buat dipakai nugas yang level yang ringan ke medium, atau jadi teman maraton streaming pas lagi slow. Ya, harga segini kalau nyari kurang-kurangnya tentu ada juga ya. Kayak Motopen yang berpotensi gampang hilang karena nggak bisa ditempel di bodi, nggak ada magnetnya. Terus RAM-nya cuma 4 GB dan charger 20 watt yang speednya keong. Tapi fitur plus-plus di tab ini terlalu banyak sih, yang bikin kita bisa kompromiin kurang-kurangnya tadi. Oh ya, Motopad 60 Neo ini garansinya 1 tahun ya. Dan karena Motorola sendiri udah jadi bagian dari Lenovo, kalau tabnya ini kenapa-napa, kita bisa carry on langsung ke service centernya Lenovo.
Terus nggak cuma layanan after service-nya doang ya, kalau kita pengen beli tabletnya si Motopad 60 Neo ini juga bisa kita beli langsung dari Lenovo offline store. Oke, terima kasih nonton video sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Motopad 60 Neo. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.